keputusan sidang pleno tentang rencana pembangunan bandar antariksa di wilayah adat Biak, khususnya di tanah adat Warbon. Pertama, pihak tertentu atau oknum tertentu yang mengatasnamakan menyatakan mendukung rencana pengembangan bandara antariksa untuk peluncuran satelit tidak sah dan tidak mewakili masyarakat adat secara keseluruhan dan masyarakat pemilik tanah adat lokasi tersebut. Update pariwisata, update politik, update sosial, update budaya, dan update ekonomi. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Apache Update, juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan info upload terbaru dari kami. Dikutip dari Jayapura Jubi, pada tahun 1980 Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN mengadakan survei di Biak Papua yang luasnya 100 hektar atau 1 juta meter persegi di atas tanah adat Warbon tanpa bertanya atau musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik hak ulayat tanah tersebut. Sesudah melakukan survei, barulah hasil survei itu dipakai untuk membuat rapat-rapat yang sifatnya formalitas di bawah tekanan dan ancaman TNI Koramil Biak Utara. Hal ini terungkap dalam sidang pleno khusus 1 Kain-Kain Karkara Biak pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Kain-Kain Karkara Biak pada tanggal 7 April tahun 2021. Sidang pleno khusus di Biak ini dilakukan untuk menjawab situasi sosial politik budaya masyarakat adat Biak yang terjadi saat ini, menyusul rencana pembangunan pusat peluncuran roket LAPAN di wilayah adat Biak khususnya di tanah adat Warbon di Barnapa. Rencana pembangunan pusat peluncuran roket di Biak Papua bukan pertama kali diwacanakan. Sejak tahun 1980-an, LAPAN sudah memiliki tanah di Kampung Saukopje Distrik Biak Utara, seluas 100 hektar, yang sudah siap dijadikan pusat peluncuran roket. Rencana ini akan direalisasikan tahun ini, karena masuk dalam rencana strategi LAPAN, juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Diturunkan menjadi rencana induk keantariksaan nasional, kita harus menyiapkan bandar antariksa, kata Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum LAPAN, Kris Dewanto kepada BBC News Indonesia pertengahan Maret lalu. Tahun ini, LAPAN akan memulai pembangunan dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Saat ini tanah yang diklaim milik LAPAN masih berupa hutan produksi yang masih bisa dialihfungsikan. Targetnya pembangunan ini selesai pada 2023 atau 2024 mendatang. Rencana pusat peluncuran roket ini ditentang oleh warga asli, pemilik hak ulayat atas tanah, yang akan dijadikan pusat peluncuran roket itu. Masyarakat adat Warbon, pemilik hak ulayat mengisahkan, bagaimana tanah di Saukopje itu bisa diklaim oleh LAPAN sebagai tanah mereka. Rapat pertama dengan masyarakat kampung itu terjadi pada tahun 1980 setelah LAPAN melakukan survei tanah seluas 100 hektar, barulah mengundang masyarakat kampung Andei, nama kampung waktu itu, secara keseluruhan untuk mengadakan pertemuan, ungkap Apolos Sroyer, Ketua Dewan Adat Suku Biak atau Manfun Kawasa Biak. Pada pertemuan itu, lanjut Sroyer, camat setempat mewakili pemerintah meminta masyarakat merelakan tanahnya untuk pembangunan. Camat maupun LAPAN tidak memberi penjelasan tentang apa itu LAPAN, demikian juga maksud dan tujuan LAPAN mengambil tanah mereka, apakah untuk pembangunan bandar antariksa, atau untuk satelit. Apa saja dampak positif dan negatif dari kegiatan tersebut bagi masyarakat adat di sekitar lokasi pun tidak dijelaskan. Pihak LAPAN hanya menyampaikan janji pada rapat tersebut bahwa, jika LAPAN membangun lokasi itu, tentu masyarakat akan punya rumah, air, telepon, radio dan nonton TV. Ketika masyarakat menawarkan harga 1 miliar kepada LAPAN, camat dan Koramil setempat mengatakan terlalu mahal, dan permintaan masyarakat itu menghalangi pembangunan. Ketika masyarakat mencoba menolaknya, salah satu anggota TNI Koramil Biak Utara bernama Sersan Komsi almarhum, mengancam dan menuduh bahwa penolakan masyarakat itu sama dengan menghalangi pembangunan, berarti mau buat gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM, lanjut Sroyer. Pada pertemuan pertama inilah posisi tawar masyarakat terutama marga pemilik lokasi tersebut dilemahkan karena takut disebut OPM. Masyarakat akhirnya diam dan ikut kemauan pemerintah Orde Baru.
Trauma masyarakat adat ini terjadi karena kekerasan TNI pada masa Biak Utara diklaim sebagai daerah operasi militer, atau DOM untuk menumpas gerakan OPM tahun 1968 sampai 1982. Rapat kedua, kata Schroyer, masih terjadi pada tahun 1980, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 1980. Pada rapat ini, Lapan melalui Adolf Friedibon menyerahkan uang ganti rugi kepada masyarakat adat, Warbon sebesar 15 juta, tanpa tanggapan dari pemilik hak adat karena takut diancam, dan disebut sebagai bagian dari OPM. Pemerintah Kabupaten Biak Teluk Cenderawasih, diwakili oleh Sekretaris Wilayah Daerah atau Sekwilda, mengatakan, pemerintah saat ini mau membangun, maka jangan dihalangi, lanjut Schroyer. Pada tahun 1994 dilakukan rapat ketiga, yang dilaksanakan di kantor Camat Biak Utara pada tanggal 9 Februari tahun 1994. Rapat ini pun tidak jauh beda dengan rapat-rapat pada tahun 1980. Rapat ini dianggap tidak menghargai pemilik tanah, semua keberatan yang berkaitan dengan lokasi sebagai sumber penghidupan terus diabaikan. Keberatan terhadap ganti rugi yang layak dan manusiawi, tidak ditanggapi serius oleh pihak Lapan. Pada rapat tersebut pemilik hak atas tanah tidak pernah diberikan kesempatan untuk sepakati persetujuan, menerima atau menolak untuk menyerahkan lokasi tanah tersebut. Sehingga tidak ada kesepakatan resmi dari pemilik hak tanah adat untuk memusyawarahkan hal itu. Masyarakat takut diancam dengan tuduhan melakukan gerakan OPM. Itu sebabnya pemilik tanah adat pada lokasi itu tidak pernah membuat surat pernyataan pelepasan sebagai hak atas tanah sebagaimana yang dijadikan dasar oleh Lapan Biak yang diberi tanggal 22 September tahun 1980. Sesudah 22 tahun, barulah masyarakat adat pemilik tanah mengetahui adanya surat pelepasan tertanggal tanggal 21 Agustus tahun 2002, kata Schroyer.